Battle Through the Heavens, Chapter 1406. Bab 1406, menjelajah lebih dalam. Jeritan tajam yang menyedihkan terus bergema melalui hutan, yang dipenuhi oleh kabut racun. Jeritan ini menyebabkan hutan tampak sangat menyeramkan. Desir. Suara deras angin tiba-tiba muncul di dalam kabut racun yang tebal. Beberapa cahaya dari nyala api samar-samar menghasilkan bayangan. Kabut racun di sekitarnya tampak ketakutan saat gugusan api muncul. Kabut racun mundur dengan sendirinya, membentuk jalur yang jelas. Tampaknya cacing beracun ini cukup takut dengan api surgawi. Dokter peri kecil memeriksa jalan yang terbentuk di depan mereka. Dia berbicara sambil tersenyum. Cacing paling beracun bersifat yin dan dingin. Api surgawi adalah yang kuat dengan panas alami. Cacing itu secara alami takut padanya. Xiao Yan tersenyum. Dia menoleh dan melihat ke depan. The Wasteland Region kuno hidup sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan lembut menghela nafas dalam hatinya sekali lagi. Ini hanya wilayah terluar. Dia tidak tahu penghalang seperti apa yang akan dia temui begitu dia melangkah lebih dalam. Kabut racun secara bertahap menipis. Sepertinya kita akan melewati wilayah ini. Cailin melihat sekeliling mereka. Itu sedikit lebih jelas dibandingkan sebelumnya, menyebabkan dia membuat pernyataan. Ayo percepat. Retret saya kali ini telah menunda kami. Beberapa faksi besar di Central Plains mungkin telah memasuki bagian tengah dari wilayah tanah air kuno. Xiao Yan mengangguk. Jari-jarinya menempel di tanah, dan tubuhnya melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Beberapa sosok mengikutinya dengan kecepatan seperti kilat. Indra Cailin benar. Kabut racun di sekitarnya mulai menipis secara bertahap saat kelompok mereka berkelana lebih dalam. Pada akhirnya, kabut racun hilang sama sekali. Kelompok Xiao Yan melompat ke batu besar setelah mereka keluar dari kabut racun. Mata mereka menyapu tanah di depan mereka, hanya untuk melihat aliran gunung yang lebarnya ribuan kaki. Aliran gunung sangat dalam, dan kabut racun bertahan di dalamnya, menyebabkan seseorang tidak melihat ujungnya. Jika seseorang mengangkat matanya, dia akan melihat pegunungan tak berujung di belakang aliran gunung ini. Pegunungan ini sangat tinggi, tampak seperti banyak naga besar yang sedang tidur. Aura kuno dan tak terbatas menyebar dari pegunungan, bertahan di atas tanah. Tempat itu adalah wilayah tanah gurun kuno yang sebenarnya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia mempelajari pegunungan yang jauh. Matanya sedikit muram. Dia samar-samar bisa merasakan banyak aura ganas di pegunungan kuno yang tak berujung. Aura ini bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan bahaya. Binatang buas dari gurun ini telah selamat dari dunia yang terisolasi. Mereka terus berkembang biak sejak zaman kuno dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Meskipun kecerdasan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Magical Beast dengan peringkat yang sama karena kekerasan mereka, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan Magical Beast tidak dapat dibandingkan. Tetua Pavilion Bintang Jatuh itu, King Cheng, dengan lembut menghela nafas di samping Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan manik yang berisi warna zamrud muncul di telapak tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang telah diendapkan dari air liur transformasi tubuh bodhisattva sejak saat itu. Wilayah tanah gurun kuno ini sangat luas. Tidak mudah menemukan lokasi pohon purba bodhisattva. Selain itu, ada banyak binatang buas yang hadir. Dengan barisan mereka kemungkinan akan berakhir dengan nasib buruk jika mereka secara acak menyerang. Xiao Yan memegang benih bodhisattva di tangannya. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan aktivitas di dalam benih bodhisattva. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia perlahan membuka matanya. Pandangannya ke arah barat laut saat dia berkata dengan lembut, tempat ini sepertinya terlalu jauh dari pohon kuno bodhisattva. Saya tidak dapat mendeteksi lokasi tepatnya. Namun, dari sedikit informasi yang telah dikirimkan dari benih bodhisattva, seharusnya ke arah itu. Petik 2. Ayo pergi. Xiao Yan mengembalikan benih bodhisattva. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia menekan jari-jari kakinya ke dalam batu besar. Tubuhnya terangkat seperti burung besar. Setelah itu, dia melangkah melalui udara kosong dan dengan cepat bergegas ke sisi lain dari aliran pegunungan. Kelompok Cailin mengikuti di belakangnya. Celah 1000 kaki ini mungkin tampak luas, tetapi dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka muncul di sisi lain dalam sekejap mata.
Namun, mereka baru saja mencapai sisi lain ketika beberapa raungan binatang tiba-tiba terdengar dari tanah, dan beberapa sosok hitam membawa bau mual yang pekat saat mereka menerkam menuju Xiaoyan di udara dengan kecepatan seperti kilat. Hati-hati! Serangan mendadak ini menyebabkan Cailin dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Mereka buru-buru mengeluarkan peringatan. Bang-bang! Langkah kaki Xiaoyan berhenti. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin yang menakutkan menyapu, menabrak bayang-bayang hitam. Sepasang binatang buas berbentuk macan tutul hitam bermata merah jatuh dari langit di tengah-tengah suara rengekan, "Ah, being." Sepertinya ada banyak binatang buas di wilayah ini. Kita tidak bisa terbang. Jika tidak, kami akan menarik perhatian beberapa orang yang telah masuk dan juga binatang buas yang merepotkan itu. Cailin sedikit mengerutkan kening dan berkomentar. Iya. Xiaoyan mengangguk. Binatang buas di tempat ini mungkin tidak terlalu kuat, tapi begitu mereka menjelajah lebih jauh, binatang buas di dalam akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Karena itu, dia tidak keberatan dan segera mendarat di tanah. Swash! Beberapa suara deras angin ditransmisikan dari belakang setelah kelompok Xiaoyan mendarat. Beberapa sosok dengan cepat tiba. Mereka tetap di udara dan dengan hati-hati melihat kelompok Xiaoyan. Mata Xiaoyan juga melirik beberapa sosok itu. Orang-orang ini semuanya telah mencapai kelas Dozun. Namun, hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah orang-orang ini bisa melewati kabut racun. Ayo pergi! Xiaoyan tidak terlalu fokus pada orang-orang ini, dia juga tidak berniat untuk mengobrol atau bepergian dengan mereka. Tujuan semua orang di tempat ini adalah pohon kuno Bodhisattva. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan bisa benar-benar membentuk aliansi. Sebuah kelompok yang terus-menerus menebak satu sama lain bukanlah sesuatu yang dibutuhkan Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan jari kakinya menempel di tanah saat tubuhnya dengan lembut melayang ke kejauhan. Cailin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Beberapa sosok yang baru saja tiba mengerutkan kening ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan lepas landas. Namun, mereka tidak melakukan apapun. Mereka dapat merasakan bahwa kelompok Xiaoyan lebih kuat dari mereka, dan tindakan Xiaoyan dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Karena ini masalahnya, mereka hanya bisa mengubah arah dan melanjutkan perjalanan mereka. Melolong? Raungan binatang buas yang panjang, yang datang dari dalam wilayah kuno, terus bergema di langit. Bang! Pilar Douki yang ganas tiba-tiba melesat keluar dari hutan. Setelah itu, tanpa ampun bertabrakan dengan tubuh binatang buas besar. Racun kuat di pilar segera menghilangkan kekuatan hidup di dalam tubuh binatang buas itu. Sebelum binatang itu bisa mengeluarkan suara gemuruh dari tenggorokannya, tubuh besarnya runtuh dan mengguncang pegunungan. Beberapa sosok perlahan berjalan keluar dari hutan saat binatang buas besar ini jatuh. Mereka adalah kelompok Xiaoyan, yang telah memasuki wilayah tanah air kuno. Untungnya, kemampuan binatang buas untuk melawan racun ini tidak pada tingkat yang tidak bisa ditangani. Dokter peri kecil melihat tubuh binatang buas yang benar-benar menghitam saat dia berbicara dengan lembut. Mari kita istirahat sebentar dan menunggu Penatua King Cheng kembali dari pengintaian. Xiaoyan melihat ke kejauhan. Meskipun mereka telah memilih untuk menghindari binatang buas selama perjalanan mereka tidak dapat sepenuhnya menghindari pertempuran seperti itu. Daya pikat pohon kuno Bodhisattva terlalu besar. Bahkan klan kuno itu tidak akan mudah menyerah, apalagi faksi besar lainnya. Namun, kami belum menemukan kelompok-kelompok itu dari faksi besar. Dokter peri kecil duduk di atas batu di sampingnya saat dia berkata, berdasarkan kekuatan dan kecepatan mereka, kemungkinan kemajuan mereka saat ini jauh lebih cepat daripada milik kita. Xiaoyan sedikit mengangguk, tapi dia tidak terburu-buru. Jika begitu mudah mendapatkan harta karun seperti pohon Bodhisattva kuno, itu akan sangat memalukan namanya. Meskipun ada banyak faksi yang terlibat dalam pencarian, itu tidak mungkin untuk mendekati pohon kuno Bodhisattva dalam waktu sesingkat itu. Swash! Suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari depan Xiaoyan saat dia sedang merenung di dalam hatinya. Sosok tua dengan cepat muncul di depan kelompok Xiaoyan. Sosok ini adalah Penatua King Cheng, yang telah pergi ke pramuka sebelumnya. Penatua King Cheng, bagaimana ini? Xiaoyan mengangkat kepalanya dan bertanya kapan dia melihat Penatua King Cheng kembali.
Tidak ada yang terlalu berbahaya di depan kami, tapi saya bertemu dengan sekelompok orang. Saya diam-diam mengamati mereka. Tampaknya mereka berasal dari Sekte Langit yang Mendalam. Penatua King Cheng menjawab. Sekelompok dari Sekte Langit yang Mendalam? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar nama ini. Tak disangka bahwa faksi pertama yang dia temui setelah memasuki wilayah kuno adalah Sekte Langit yang Mendalam, yang telah membuatnya merasa tidak enak. Dia memiliki ketidaksepakatan besar dengan mereka. Konflik kemungkinan akan pecah jika dia bertemu mereka. Saya mendengar mereka berbicara saat saya mengamati mereka dengan diam-diam. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Matanya tertuju pada Penatua King Cheng. Sepertinya ada kelompok dari fraksi lain di depan mereka. Mereka berencana untuk menghabisi grup ini secara diam-diam. Penatua King Cheng tertawa. Tidak perlu terlibat. Biarkan mereka saling menggigit. Kami akan menuju ke jalan kami sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa tetap damai. Mereka masih memikirkan bagaimana menyakiti orang lain pada saat seperti itu. Tapi dia baru saja bangun ketika dia tiba-tiba bertanya, dari faksi mana kelompok di depan? Mereka tampaknya dari Sekte Bunga. Penatua King Cheng berpikir sejenak dan menjawab. Sekte Bunga. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terhenti saat dia bangun. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Karena Sekte Bunga ada di sini, dia bertanya-tanya apakah Yun Yun ada di antara mereka. Jika dia hadir, tidak mungkin dia berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Hal-hal sialan ini. Kepala Pavilion Junior, apa yang kamu rencanakan? Penatua King Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya kapan dia melihat wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi suram. Serang, hancurkan Sekte Langit yang Mendalam. Xiao Yan perlahan berdiri. Suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang sedingin es. Dia belum menyelesaikan skor dari terakhir kali dia disergap. Setelah bertemu mereka kali ini, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi apapun yang terjadi. Bab 1407, bertemu Yun Yun lagi. Dengan kecepatan seperti kilat, beberapa sosok melesat di udara di atas pegunungan yang diresapi dengan aura kuno. Ada juga jejak penderitaan yang samar-samar hadir. Guru, orang-orang itu pasti mengunci kita. Sosok cantik dengan lembut menempel di dahan pohon. Sosok itu bergegas keluar saat mata cantiknya melirik ke belakang. Ekspresi khawatir memenuhi mata itu. Dia menoleh dan menunjukkan wajah cantik yang sudah dikenalnya. Dia secara mengejutkan adalah Nalan Yanran. Sepertinya tidak ada orang lain selain Yun Yun yang akan dipanggil sebagai guru oleh Nalan Yanran. Jika seseorang memalingkan kepalanya ke samping, ada seorang wanita dengan gaun putih di samping Nalan Yanran. Gaun wanita itu terbawa angin saat dia terbang. Dia memancarkan penampilan yang mulia yang sulit untuk dijelaskan. Wajah aslinya membuat pegunungan menjadi jauh lebih indah. Siapa lagi penampilan ini selain Yun Yun, yang telah menjadi kepala Sekte Bunga? Para bajingan dari Sekte Langit yang Mendalam ini benar-benar meluncurkan serangan diam-diam saat kami bertarung dengan binatang buas, menyebabkan Penatua King Hua mati mengenaskan kepada binatang buas itu. Begitu kita kembali, kita perlu mengumpulkan kekuatan penuh sekte kita untuk bertarung sampai mati dengan Sekte Langit yang Mendalam. Seorang wanita tua yang tampak pucat di belakang Yun Yun dengan marah berteriak. Jejak darah tertinggal di sudut mulutnya. Jelas, dia pernah mengalami pertempuran besar. Kita tidak harus melepaskan bajingan ini. Beberapa sesepuh bunga sekte lainnya dengan marah berteriak ketika mereka mendengar kata-katanya. Sesepuh, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Sekte Langit yang Mendalam mengejar kita. Jelas bahwa mereka bermaksud memaksa kita semua untuk tetap di sini selamanya. Bagaimana kita akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan mereka jika kita bahkan tidak dapat melarikan diri dari bencana ini? Yun Yun menggelengkan kepalanya saat dia bertanya. Saat ini dia sudah terbiasa dengan statusnya sebagai kepala Sekte Bunga. Kata-katanya mengandung prestise tertentu. Selain itu, dia telah sepenuhnya menyempurnakan doki yang ditinggalkan Nenek Hua padanya dengan bantuan Xiao Yan. Kekuatan sebenarnya telah mencapai bintang ke-8 dari level Douzun. Makanya, sesepuh di belakangnya tidak berani membantah kata-katanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Yun Yun hanya menoleh setelah mendengar sesepuh Sekte Bunga menjadi diam. Namun, dia sedikit mengernyitkan alisnya. Beberapa tetua agung dari Sekte Bunga mereka saat ini sedang dalam retret yang dalam.
Oleh karena itu, hanya 9 bintang Dozun Elder hadir dalam kelompok mereka. Tetapi Elder ini telah meninggal karena serangan gabungan dari Sekte Langit yang mendalam dan binatang buas itu. Kekuatan partai mereka telah menurun, membuat mereka dikejar oleh Sekte Langit yang mendalam hingga berada dalam keadaan yang menyedihkan. Guru, ada 2 bintang Dozun 9 di sisi Sekte Langit yang mendalam. Selain itu, mereka kemungkinan akan segera menyusul, mengingat kecepatan mereka. Nalan Yanran memandang Yun Yun dan berbisik. Yun Yun memiringkan kepalanya sedikit. Tangannya menepuk bahu Nalan Yanran dan berkata, "Jika saatnya tiba, guru akan bertarung dan membiarkanmu melarikan diri. Jangan repot-repot tentang hal lain. Hal terpenting adalah melarikan diri hidup-hidup." Petik 2. Bagaimana dengan guru? Nalan Yanran tanpa sadar berteriak setelah mendengar perintah Yun Yun. Menjadi kepala sekte dari Sekte Bunga, pada akhirnya aku akan bertarung. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya berubah tiba-tiba dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia meraih Nalan Yanran di sampingnya dan tiba-tiba menariknya kembali. Bang! Angin kencang tiba-tiba bertiup dari depannya saat Yun Yun mundur. Angin kencang mengubah pohon besar, tempat mereka berdua berdiri sebelumnya, menjadi debu. Ceka-ceka, kepala sekte Yun Yun, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa Anda masih dengan keras kepala menolak? Selain itu, ini adalah berkah Anda karena wakil kepala sekte kami mendambakan Anda. Pada saat itu, Anda, guru dan murid, dapat berbagi suami dan menjadi kisah yang hebat. Tawa aneh yang memekakkan telinga segera menyusul setelah angin bertiup kencang. Ini menyebabkan ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran berubah sedikit jelek. Bajingan tak tahu malu, Nalan Yanran menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Orang tua ini menyukai bentuk sapaan ini. Sosok hitam muncul dalam sekejap di cabang pohon di depan mereka. Sosok itu sangat tinggi tapi kurus. Dia tampak seperti orang tua berpakaian hitam bambu. Dia mengangkat kepalanya dan dengan aneh menertawakan Nalan Yanran. Swosh swosh. Suara terburu-buru angin deras juga bergema di belakang kelompok Yun Yun saat lelaki tua ini muncul untuk memblokir mereka. Segera, 10 angka plus dengan cepat melangkah di udara dan bergegas. Akhirnya, mereka muncul di sebidang tanah kosong di belakang kelompok Yun Yun. Haha, kepala sekte Yun Yun. Kepala suku ini telah mengatakan bahwa kalian semua tidak akan dapat melarikan diri. Petik 2. Lebih dari 10 sosok perlahan melangkah maju. Pria parubaya yang memimpin mereka memiliki kulit pucat. Dia mengenakan jubah ungu besar sementara matanya menatap Yun Yun dan Nalan Yanran dari jarak dekat. Lidahnya tanpa sadar menjilat bibirnya. Pasangan guru dan murid yang luar biasa seperti itu benar-benar langka. Jika dia bisa menjadikan mereka sebagai domain eksklusifnya, dia mungkin akan membuat iri banyak orang yang tak terbayangkan, terutama ketika guru itu juga kepala sekte dari Sekte Bunga. Liu Chang, apakah kamu berencana untuk memulai perang besar antara Sekte Bunga dan Sekte Langit yang mendalam? Wajah Yun Yun menjadi gelap saat dia berteriak dengan dingin. Saya tidak benar-benar ingin melakukan itu. Beberapa orang tua yang tidak akan mati yang berada dalam retret di dalam Sekte Bunga memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Haha, tapi itu tidak masalah. Aku akan membunuh yang lainnya dan memenjarakan kalian berdua di Sekte Langit yang mendalam. Mereka tidak akan tahu apa-apa. Pria parubaya itu, yang dipanggil Liu Chang, menjawab sambil tersenyum. Hihi, wakil kepala, tolong cepat dan serang. Jika tidak, situasinya mungkin berubah jika kita menunda. Ada banyak binatang buas di wilayah tanah air kuno ini. Penderitaan kerugian tidak akan terhindarkan jika kita ketahuan. Seorang pria yang membawa kipas ungu di belakang Liu Chang tersenyum saat berbicara. Dari penampilannya, dia adalah Yaohua Liangjun, yang berusaha membunuh Xiao Yan saat itu. Tidak disangka orang ini sangat beruntung. Dia bisa bertahan meskipun terkena pukulan Hei King. Ah, Yaohua benar. Jika wakil ketua berniat untuk menyerang, yang terbaik adalah tidak menunggu terlalu lama. Seorang lelaki tua yang tampak teduh di samping Yaohua Liangjun tertawa sinis. Liu Chang tersenyum tipis dan mengangguk saat mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh memerintahkan, kalau begitu, ayo serang. Bunuh semua orang selain Yun Yun dan muridnya? Petik 2. Dimengerti. Semua ahli dari Sekte Langit yang mendalam menjawab setelah mendengar perintah Liu Chang.
Tubuh mereka segera bergerak bersama dan mengelilingi semua orang dari Sekte Bunga. Gelombang demi gelombang Doqi yang agung perlahan meletus dari tubuh mereka. Yanran, aku akan membuka jalan. Kamu harus segera pergi. Yun Yun dengan lembut menghembuskan napas dan berbicara setelah melihat mereka dikelilingi. Guru, Nalan Yanran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Tangannya dengan erat memegang pedang panjang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika guru mendarat di tangan mereka, tidak ada gunanya hidup. Saya lebih baik mati saja. Anakmu. Yun Yun tidak berdaya saat mendengar Nalan Yanran keras kepala. Dia sadar bahwa Nalan Yanran bersiap untuk mati. Jika semuanya berubah menjadi buruk, kemungkinan guru dan pasangan murid ini akan berakhir di tempat ini selamanya. Menyerang. Tangisan dingin tiba-tiba terdengar sementara Yun Yun diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Para ahli dari Sekte Langit yang mendalam di sekitar mereka, yang dengan penuh semangat menunggu, mengeluarkan tawa aneh. Mereka menyerang kelompok bunga sekte dengan kecepatan seperti kilat saat Doqi yang kuat meletus. Bang-bang! Sesepuh Sekte Bunga itu mengungkapkan beberapa ekspresi hijau yang marah ketika mereka dikelilingi dan diserang oleh para ahli dari Sekte Langit yang mendalam. Mereka melepaskan Doqi mereka dan menyerang ke depan tanpa menyerah, tetapi tubuh mereka penuh luka. Selain itu, mereka telah melarikan diri selama beberapa hari ini. Kondisi mereka secara alami lebih rendah dari yang ada di Sekte Langit yang mendalam. Oleh karena itu, mereka mengalami kerugian setelah pertukaran pertama. Ledakan. Yun Yun melambaikan tangannya. Doqi yang luas dan mungkin meletus dan menyerang seorang ahli dari Sekte Langit yang mendalam sampai dia memuntahkan darah dan mundur. Segera setelah dua ahli lainnya menyerang, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain bertemu mereka dalam pertempuran. Hihi, Kepala Sekte Yun Yun, sepertinya kali ini kamu masih akan berakhir di tangan kami. Yakinlah bahwa saya pasti akan menjagamu dengan baik saat waktunya tiba. Yaohua Liang Jun buru-buru menghindari serangan Yun Yun sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah Yun Yun sedingin es. Doqi di dalam tubuhnya dirangsang hingga batasnya. Angin telapak tangan bersiul dan menutupi sekelilingnya. Dalam sekejap, bahkan kekuatan gabungan dari 4 dozun dari Sekte Langit yang mendalam tidak dapat mematahkan pertahanannya. Bang! Sementara Yun Yun melakukan yang terbaik untuk bertarung, suara teredam tiba-tiba keluar dari sampingnya. Sosok cantik terbang mundur saat seteguk darah segar dimuntahkan. Yanran! Ekspresi Yun Yun berubah drastis saat melihat sosok ini. Dia meringkuk tangannya dan angin bertiup kencang. Itu melilit tubuh terbang Nalan Yanran. Hihi, seseorang tidak boleh terganggu saat melawan orang lain. Dua sosok misterius tiba-tiba muncul di belakang Yun Yun saat dia menyelamatkan Nalan Yanran. Angin telapak tangan yang kuat menghantam bahu Yun Yun tanpa ampun. Grup. Serangan tiba-tiba menyebabkan Yun Yun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya melesat ke belakang dan bertabrakan dengan batu besar. Erangan teredam lainnya keluar dari tenggorokannya. Kepala Sekte Yun Yun, setelah Anda diajari dengan benar oleh wakil kepala, saya akan membawa kekasih kecil Anda itu untuk melihat Anda. Yaohua Liang Jun mengungkapkan senyum cabul di wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju Yun Yun. Kipas logamnya menghantam perut bagian bawah Yun Yun dengan cara yang sangat kejam. Yun Yun mengatupkan giginya saat melihat Yaohua Liang Jun diserang. Dia melepaskan Doqi dari tubuhnya untuk bertemu dengannya dalam pertarungan, tapi dia baru saja akan bertindak ketika suara seperti petir tiba-tiba dipancarkan dari langit dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Sosok emas besar tiba-tiba mendarat di depannya. Tinju besarnya tiba-tiba diayunkan dan menghantam tubuh Yaohua Liang Jun dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatannya yang menakutkan mengubah Yaohua Liang Jun yang berwajah terkejut menjadi daging cincang hanya dengan satu pukulan. Kejutan melonjak ke wajah para ahli dari Sekte Langit yang mendalam di samping ketika mereka tiba-tiba melihat Yaohua Liang Jun berubah menjadi daging cincang. Mata mereka ngeri saat mereka menatap sosok emas yang sangat besar itu. Tubuh mereka dengan cepat ditarik kembali. Anjing-anjing dari Sekte Langit yang mendalam masih tidak disukai seperti sebelumnya. Suara gemuruh rendah dari sosok manusia emas, yang tingginya puluhan kaki, perlahan terdengar setelah meledakkan Yaohua Liang Jun hingga terpisah dengan pukulan. Ekspresi Liu Chang berangsur-angsur berubah suram setelah mendengar suara rendah dan dalam dari sosok manusia emas itu.
Bab 1408, Membunuh Sekte Langit yang Mendalam. Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah masalah antara Sekte Langit yang Mendalam dan Sekte Bunga. Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan? Mata Liu Chang gelap dan tajam saat dia menatap raksasa emas yang berdiri di depan Yun Yun. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Doki di dalam tubuh Liu Chang diam-diam beredar saat dia berbicara. Dengan satu pandangan, terlihat jelas bahwa orang ini datang dengan niat buruk. Dia harus berhati-hati. Sosok manusia emas setinggi 70 kaki itu hanya menertawakan Liu Chang. Sosok itu bahkan tidak menjawab Liu Chang. Kaki raksasa itu dengan kejam menendang mayat Yaohua Liangjun di depannya. Kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan tubuh Yaohua Liangjun dengan kejam menembak ke arah Liu Chang seperti bola meriam. Anda mencari kematian? Ekspresi Liu Chang menjadi suram saat melihat sosok emas itu menyerang. Tangannya meraih ruang di depannya. Mayat Yaohua Liangjun mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi kelompok kabut berdarah. Hari ini, kepala suku ini akan melihat dari mana Anda berasal karena Anda berani campur tangan dalam masalah Sekte Langit yang Mendalam. Kaki Liu Chang menginjak tanah. Tubuhnya yang seperti hantu bersinar, dan dia muncul di atas kepala raksasa emas itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara buas, tinju naga neraka hebat. Mengaum. Doki segera melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah saat tangisan Liu Qing terdengar. Itu dengan cepat berkumpul dan membentuk naga hitam besar. Naga itu tampak nyata. Itu disertai dengan momentum yang mengejutkan saat itu mengeluarkan raungan dan merobek udara, menciptakan angin yang menakutkan saat berenang dengan kejam menuju raksasa emas itu. Raksasa emas itu perlahan mengangkat kepalanya saat dihadapkan pada serangan sengit Liu Chang. Dia menunjukkan sepasang mata emas yang dingin dan acuh tak acuh. Tinjunya, yang tampaknya terbuat dari emas, dikencangkan. Setelah itu, pukulan dilemparkan tanpa tindakan mewah. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan ruang di depan tiba-tiba runtuh, memperlihatkan banyak retakan hitam di ruang itu sendiri. Bang! Tinju emas itu melintas dan bertabrakan dengan naga hitam besar itu. Kekuatan yang menakutkan mengalir keluar seperti air banjir saat bersentuhan. Teriakan menyedihkan terdengar saat naga hitam besar itu dengan paksa tersebar. Sisa angin itu menembus ruang angkasa dan menghantam Liu Chang dengan keras, yang ekspresinya telah berubah. Bam-bam! Tubuh Liu Chang buru-buru mundur saat merasakan kekuatan menakutkan menuju ke arahnya, tetapi kekuatan itu terlalu menakutkan. Ledakan udara rendah dan dalam meledak di tubuh Liu Chang sebelum kekuatan melanda. Bum-bum! Udara ledakan yang tiba-tiba ini meledakkan Liu Chang sampai dia terbang mundur. Dia mendarat di batu besar setinggi 100 kaki. Kekuatan sisa yang menakutkan langsung menyebabkan batu besar itu mengeluarkan suara retakan, menutupinya dengan retakan yang padat. Akhirnya, itu berubah menjadi debu batu di tengah suara yang dalam. Mendesis! Kejutan segera terungkap di mata para ahli di sekitarnya dari Sekte Langit yang Mendalam ketika mereka melihat bahwa Liu Chang bahkan tidak dapat menerima satu pukulan dari raksasa emas misterius itu. Mereka jelas menyadari kekuatan Liu Chang. Meskipun alasan Liu Chang bisa mencapai posisinya saat ini sebagai wakil kepala Sekte Langit yang Mendalam tidak sepenuhnya didasarkan pada prestasi, dia memiliki kekuatan yang berada di puncak kelas Dozun. Dia adalah yang terkuat di grup mereka saat ini. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa orang ini dengan kekuatan puncak Dozun, tidak dapat bertahan bahkan satu pertukaran di tangan raksasa emas. Siapa orang ini? Apa dia benar-benar menakutkan? Petik 2. Sebuah flicker dengan cepat melintas di mata para ahli dari Sekte Langit yang Mendalam. Dengan mampu mengirim Liu Chang, yang kekuatannya berada di puncak kelas Dozun, terbang dengan pukulan, itu berarti bahwa kekuatan orang ini, paling tidak, mencapai 2 perubahan atau 3 perubahan puncak Dozun. Bajingan, Penatua Qiu dan yang lainnya, serang bersama dengan kepala suku ini. Petik 2. Liu Chang dengan susah payah berjuang untuk memanjat dari debu batu saat ini. Dia mengusap bekas darah di sudut mulutnya dan dengan marah meraung. Elder kurus berjubah hitam seperti bambu itu, yang pertama menyerang, terlihat berbeda ketika dia mendengar raungan. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengangguk dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ada begitu banyak orang di pihak mereka.
Jika mereka menyerang bersama-sama, orang ini tidak akan bisa mendapatkan banyak keunggulan meskipun dia memiliki 3 perubahan puncak kekuatan Dozun. Mengaum. Para ahli yang tersisa dari Sekte Langit yang mendalam hanya bisa menekan rasa takut di dalam hati mereka saat menghadapi raungan Liu Chang. Doqi melonjak dari tubuh mereka pada saat bersamaan. Setelah itu, banyak serangan Doqi yang sangat kuat merobek ruang dan secara eksplosif melesat. Lebih dari 10 elit Dozuns menyerang bersama. Kekuatan mereka relatif menakutkan dan ruang tampaknya bergetar sebagai hasilnya. Hati-hati! Ekspresi Yun Yun berubah saat melihat kelompok Liu Chang menyerang pada saat yang bersamaan. Dia buru-buru berteriak, "HMPH!" Raksasa emas itu mendengus dingin ketika menghadapi serangan bersama kelompok Liu Chang. Dia maju alih-alih mundur, mengambil beberapa langkah yang menyebabkan tanah bergetar. Cahaya keemasan yang terang meletus dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti patung logam yang marah. Istirahat. Tanpa menggunakan keterampilan Do, setiap bagian dari raksasa emas mengandung kekuatan menakutkan yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah pukulan dilemparkan dan ruang hancur. Banyak garis hitam terus menyebar. Bang! Tinju emas raksasa terlempar, dan semua keterampilan Do pada dasarnya pecah saat ini juga. Badai yang menakutkan menembus ruang angkasa. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam tubuh para ahli Sekte Langit yang mendalam. Gru. Petik 2. Dengan kekuatan yang menakutkan, semua orang selain Liu Chang dan sesepuh berjubah hitam setipis bambu mengeluarkan seteguk darah segar dalam sekejap. Tubuh mereka seperti bola meriam terbang yang menggesek tanah dan dengan keras terbang sejauh ribuan kaki. Wajah Liu Chang akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika dia melihat para ahli dari Sekte Langit yang mendalam pingsan. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Meskipun begitu banyak orang bergandengan tangan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada iblis emas. Kamu sebenarnya siapa? Kita bisa membicarakan semuanya dengan baik. Petik 2. Liu Chang melihat mata emas dingin dan acuh tak acuh yang tiba-tiba berbalik ke arahnya. Rasa dingin segera terasa di hatinya saat dia buru-buru berbicara. Bang! Raksasa emas mengabaikan kata-kata Liu Chang dan mengambil langkah besar ke depan. Dia maju selangkah demi selangkah, dan bayangan besar menutupi tanah, tampak seperti dewa kematian yang turun. Melarikan diri. Liu Chang mengerti bahwa raksasa emas tidak mungkin melepaskannya. Dia merasakan keinginan membunuh yang dilemparkan raksasa emas kepadanya. Dia tegas saat kakinya dengan keras menginjak tanah. Sosoknya bergegas kembali dengan kecepatan seperti kilat. Bajingan, setelah kepala suku ini memastikan identitasmu, aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Keganasan berkedip di mata Liu Chang saat dia melarikan diri dengan liar. Dia telah menikmati banyak pandangan penuh hormat kemanapun dia pergi sejak menjadi wakil kepala sekte dari Sekte Langit yang mendalam. Kapan dia pernah berakhir dalam kondisi yang begitu menyedihkan? Sementara Liu Chang terus memikirkan pikiran jahat di dalam hatinya, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan melintas di sudut matanya, menyebabkan kulit di kepalanya tiba-tiba pecah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat raksasa emas itu tanpa sadar muncul. Kenapa dia begitu cepat? Ketidakpercayaan melintas di hati Liu Chang ketika dia melihat raksasa emas muncul di belakangnya. Perasaan ini baru saja muncul ketika kepalan logam raksasa emas itu dengan kejam menabrak punggungnya dengan kekuatan yang menakutkan. Gru. Pertahanan Doqi di tubuh Liu Chang sama sekali tidak berguna saat ini. Kekuatan menakutkan mengalir ke tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap, kekuatan itu menghancurkan organ dalamnya dan bahkan tulangnya menjadi debu. Gru. Seteguk darah segar yang berisi beberapa organ dalam yang hancur keluar dari mulut Liu Chang. Ekspresi ganas dan ganas dari sebelumnya masih tersisa di wajahnya, tetapi kehidupan dengan cepat memudar dari matanya. Bahkan setelah dia meninggal, dia tidak dapat memahami mengapa raksasa emas misterius ini akan membunuh mereka dengan cara yang gila saat itu muncul. Dia hanya mengejar kelompok Yun Yun. Raksasa emas itu tiba-tiba mendarat di depan Yun Yun dan tatapan terkejut tetua sekte bunga setelah Liu Chang terbunuh hanya dengan satu pukulan. Setelah itu, mata emas yang dingin dan acuh tak acuh itu menatap ke langit utara. Orang berjubah hitam seperti bambu itu telah melarikan diri ke arah itu.
Desir. Suara angin kencang tiba-tiba muncul ketika raksasa emas itu melihat ke arah langit itu. Sosok hitam segera melesat dan menabrak tanah. Itu adalah Elder Sekte Langit yang mendalam yang telah melarikan diri sebelumnya. Beberapa sosok hitam lainnya bergegas dalam sekejap di belakang sosok ini. Mereka muncul di tanah kosong. Kamu Ratu Medusa? Yun melihat sekelompok orang yang muncul. Matanya tiba-tiba terfokus pada wanita yang sangat keren dan cantik. Kejutan segera muncul di wajahnya saat dia berteriak tak percaya. Kepala sekte dari Mystic Cloud Sect, Yun? Alis Cailin sedikit merajut ketika dia melihat Yun. Mata cantiknya beralih ke raksasa emas itu dan dengusan lembut keluar dari lubang hidungnya. Tidak heran orang ini bergegas dengan cara yang begitu cemas dan marah saat dia mendengar bahwa sekte bunga dalam masalah. Itu karena Yun hadir. Yun sedikit terkejut saat melihat Cailin menoleh. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya yang terkejut mendarat di raksasa emas saat dia bergumam, Xiaoyan? Sosok cantik Nalan Yanran di sisinya sedikit membeku saat mendengar suara Yun. Dia mengangkat kepalanya dengan cara yang sangat tertegun. Dia tidak percaya bahwa orang ini, yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan kelompok dari Sekte Langit yang mendalam, adalah Xiaoyan. Cahaya keemasan meledak dari raksasa emas itu di depan banyak pasang mata. Tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, itu telah berubah menjadi sosok kurus. Haha, kamu baik-baik saja. Sosok kurus itu berbalik, dan wajah yang akrab muncul di depan mata tercengang Yun dan Nalan Yanran. Bab 1409, Piton Demon Surga Kuno. Yun tertegun saat dia menatap wajah yang familiar itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya pulih dan tertawa dengan pahit, ini benar-benar kamu. Xiaoyan menyeringai. Dia mengambil botol batu giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya ke Yun. Yun mengerti niatnya dan mengambil pil dari dalam untuk dikonsumsi. Setelah itu, dia menyerahkan botol batu giok ke Nalan Yanran dan menyuruhnya membagikan pil obat ke dalam kepada para tetua lainnya. Mengapa kamu semua ada di sini? Ekspresi Yun sedikit lebih baik setelah mengonsumsi pil obat. Matanya yang cantik menyapu Cailin dan Xiaoyan. Dia mengalihkan pandangannya sambil bertanya dengan cara yang tampak acak. Kami secara tidak sengaja memasuki wilayah daratan kuno ketika kami bertemu dengan anggota Sekte Langit yang mendalam. Setelah itu, kami merasakan grup kamu. Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Oh, petik satu. Yun sedikit mengangguk. Matanya yang cantik berkeliaran untuk sementara sebelum akhirnya berhenti di Cailin. Dia berkata, tidak disangka aku bisa bertemu kamu di sini. Ketika Yun masih di Kekaisaran Jiama saat itu, dia telah menerima undangan Guhe untuk menuju gurun Tager Luas untuk merebut Green Lotus Core Flame dari Medusa. Selanjutnya, Cailin muncul di Mystic Cloud Sect karena Xiaoyan. Secara keseluruhan, pertemuan mereka tidak menyenangkan. Kedua wanita ini telah membuat dendam. Namun demikian, sudah jelas bahwa itu tidak satupun dari mereka yang mengharapkan pertemuan berikutnya berada di tempat seperti itu. Ya. Cailin samar-samar mengangguk. Menjadi dingin dan acuh tak acuh, dia tidak menambahkan apapun, dia juga tidak berniat berbicara dengan Yun. Ketika Cailin tidak mengatakan apa-apa lagi, Yun, yang agak bangga di tulangnya, tentu saja tidak menawarkan perasaan hangat karena dinginnya Cailin. Karena itu, dia juga menjadi pendiam. Xiaoyan sedikit malu ketika dia melihat suasana ini terbentuk di antara kedua wanita itu. Dia melirik dokter peri kecil untuk mencari bantuannya, tapi dia hanya meliriknya sebelum memalingkan wajahnya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Itu tidak terduga bahwa itu dokter peri kecil yang lembut dan patuh akan meninggalkannya pada saat seperti itu. Kepala Pavilion Junior, terima kasih atas bantuan kamu kali ini. Petik satu. Pada saat ini, Elder dari Sekte Bunga, yang mengkonsumsi pil obat yang diberikan oleh Nalan Yanran, berjalan ke depan dan berterima kasih kepada Xiaoyan. Haha, Elder terlalu sopan. The Falling Star Pavilion memiliki hubungan yang baik dengan Flower Sect di tempat pertama. Selain itu, Yun dan aku adalah kenalan lama. Adalah tepat bagi aku untuk campur tangan dan membantu. Xiaoyan tertawa. Dia merenung sejenak dan berkata, Elder, bolehkah aku tahu sudah berapa lama sejak kamu memasuki wilayah kuno ini? Petik 1.
Sudah hampir 5 hari, tetapi kami belum mengikuti rute yang tepat. Oleh karena itu, kecepatan kami cukup lambat. Sepanjang jalan, kami bahkan menarik sekelompok binatang buas yang sangat ganas. Kemudian, Sekte Langit Mendalam meluncurkan serangan menyelinap. Serangan mereka menghasilkan kematian Elder King Hua. Tetua itu berbicara dengan cara yang agak menyedihkan. Xiao Yan dengan pahit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bertanya, dalam hal ini, apakah Elder tahu tentang situasi mengenai faksi lain? Petik 1. Mereka harus cepat mendekati panggung wilayah kuno dari wilayah Wastelan kuno. Itu adalah tempat yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Seekor binatang buas yang normal tidak akan mendekati tempat itu. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai wilayah yang aman di wilayah kuno Wastelan. Yun di samping tiba-tiba menjawab. Namun, masih ada 2 hari perjalanan dari lokasi kami ke tempat itu. Wilayah panggung kuno, ya? Mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Dia ingin berhasil mendapatkan jantung bodhisattva, tetapi jelas mustahil bagi mereka untuk mencapai tempat itu hanya dengan kekuatan mereka. Harta misterius apapun akan dilindungi oleh binatang unik. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang harta yang sangat langka dan unik ini yang dikenal sebagai pohon kuno bodhisattva. Monster unik yang menjaganya secara alami akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia perlu meminjam kekuatan dari faksi-faksi lain untuk mengambil manfaat dari kekacauan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan. Namun, faksi-faksi mampu menyelesaikan banyak penghalang ini dan akhirnya mencapai panggung wilayah kuno yang pasti sangat kuat. Selain itu, mungkin ada beberapa musuh Xiao Yan di sana. Contohnya adalah Hall of Souls. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan dengan lembut berkata, mengapa kita tidak bepergian bersama selama perjalanan selanjutnya? Kekuatan kami akhirnya akan sedikit lebih kuat jika pihak kami bersatu. Kami akan dapat saling membantu jika kami menemui masalah apapun. Terlepas dari seberapa kuat beberapa faksi di panggung wilayah kuno, Xiao Yan harus mencapai tempat itu terlebih dahulu. Kalau tidak akan berguna hanya mengandalkan kekuatan mereka. Ya. Yun ragu sejenak setelah mendengar saran Xiao Yan. Suasana kelompok Xiao Yan menyebabkannya sulit untuk terbiasa. Namun, dia hanya bisa mengangguk setelah melihat kelompoknya yang terluka. Mereka sudah menemui banyak bahaya di wilayah daratan kuno ini selama beberapa hari ini. Hanya kekuatan mereka saja kemungkinan akan sulit untuk mencapai panggung daerah kuno. Kami akan mengambil jalur ke timur terlebih dahulu. Meskipun rute ke arah barat sedikit lebih dekat, jalan utama di tempat itu ditempati oleh Ancient Heaven Demon Python, yang kekuatannya sebanding dengan 5 perubahan puncak ahli Dozun. Kami pasti akan mengganggu jika kami ingin lulus, kata Yun. Ancient Heaven Demon Python? Petik 1. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Ini adalah binatang ular bermutasi yang sangat langka. Ini hanya melampaui 9 dalam tanah piton dalam hal keganasan, tetapi makhluk ini terlalu langka. Itu hampir punah di dunia luar, namun masih ada di gurun ini. Namun, kelangkaan piton kuno surga iblis ini bukan alasan yang menyebabkan Xiao Yan terkejut. Sebaliknya, itu karena dia ingat bahwa itu darah dari Ancient Heaven Demon Python memiliki efek memperbaiki dan memperkuat tubuh fisik seseorang. Arus yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Hanya dengan melakukan ini dia akan bisa berlatih King Kong Glass Body sampai puncak 99 kaki. Dia berada di wilayah kuno Wastelan, dan dia masih harus berinteraksi dengan faksi-faksi kuat itu segera. Tidak akan mudah melakukan apapun jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup sebagai kartu truf. Selain itu, Xiao Yan ingat bahwa itu dia pernah membaca dari sebuah buku kuno bahwa itu Ancient Heaven Demon Python suka membangun kolam darah karena kolam darah akan menjadi lokasi di mana keturunannya akan lahir. Untuk memungkinkan keturunannya menyerap cukup energi, ia akan menghabiskan ratusan tahun mengumpulkan harta alam dengan energi kaya untuk melemparkannya ke dalam kolam darah. Akhirnya, energi ini diserap oleh darah dan menyatu dengan tubuh anak-anak yang dilahirkan. Apakah kamu melihat Ancient Heaven Demon Python dengan mata kamu sendiri? Kilatan muncul di mata Xiao Yan saat dia bertanya. Ya, kami bahkan saling bertukar pukulan dan hampir tidak dapat melarikan diri. Yun menjawab dengan sungguh-sungguh. Jadi seperti ini, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera mengangkat kepalanya, memandang Yun, dan berkata, aku berencana melakukan perjalanan.
The Ancient Heaven Demon Python sangat berguna bagi aku. Apa? Kelompok Yun Yun segera terkejut ketika mereka mendengar bahwa itu Xiao Yan berencana untuk pergi untuk mencari piton surga langit iblis yang ganas dan tidak ada bandingannya. Aku punya rencana sendiri dan tidak akan melakukan hal-hal tanpa peduli atas konsekuensinya. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, tenang, meskipun piton kuno surga iblis sangat kuat, itu mungkin tidak dapat mengalahkan kita semua. Yun Yun hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar desakan Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum menghela napas, karena kamu bersikeras, mari kita bepergian bersama. Kelompok aku memiliki banyak anggota yang terluka. Kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kita berpisah. Secara kebetulan, kami juga tahu rute yang harus diambil untuk membantu kamu dengan cepat menemukan Ancient Heaven Demon Python. Petik 1. Haha. Dalam hal ini, aku akan mengganggu kamu. Tenang, aku tidak akan membiarkan kecelakaan menimpa grup kamu. Xiao Yan menghela napas lega dan tertawa ketika mendengar kata-katanya. Aku benar-benar menyesal memberitahu kamu tentang hal ini. Petik 2. Yun Yun pahit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia awalnya ingin menggunakan insiden itu untuk memperingatkan Xiao Yan. Tanpa diduga, itu akhirnya menariknya. Semua orang harus beristirahat dulu. Kami akan berangkat setengah jam lagi. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan memberitahu semua orang. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu mereka duduk. Xiao Yan juga duduk bersila di atas batu besar. Dia menutup matanya dan memasuki keadaan istirahat. Setengah jam istirahat dengan cepat berlalu. Xiao Yan membuka matanya dan melihat wajah anggota Flower Sect jauh lebih baik. Baru kemudian dia mengangguk dan berdiri. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya melihat ke langit di belakangnya. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat berkata, semua orang, sembunyikan aura kamu. Seseorang akan datang. Seluruh kelompok terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mundur ke hutan, menekan aura mereka dan menghembuskan nafas mereka ke level terlemah dalam prosesnya. Swoosh swoosh. Petik 1. Segera setelah kelompok Xiao Yan menarik diri ke hutan, gelombang demi gelombang angin yang mendadak tiba-tiba bergema di langit. Banyak tokoh terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang ini sangat berani. Bukankah mereka takut menarik serangan dari binatang buas itu? The Little Fiery Doctor sedikit mengerutkan kening dan dengan lembut berkomentar ketika dia melihat orang-orang ini berani terbang sembrono. Xiao Yan merajut alisnya. Matanya menatap sosok cahaya di langit. Dengan penglihatannya yang luar biasa, ia dengan jelas membuat seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni memimpin bagian dari kelompok besar ini. Wanita ini memberi Xiao Yan perasaan yang familiar. Ini adalah Feng Qing'er dari suku Heaven Demon Phoenix. Petik 1. Saat pikiran ini muncul di dalam hatinya, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu karena beberapa kejutan muncul di matanya. Dia ingat bahwa itu ketika dia melihat Feng Qing'er di Douzheng masih pada saat itu, dia hanya memiliki kekuatan seorang Douzong. Namun, perasaan yang dia berikan padanya sekarang pasti melampaui dari ahli puncak Zundo biasa. Selain itu, dia samar-samar merasakan bahwa itu Feng Qing'er saat ini memberinya perasaan yang agak berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini tidak berasal dari penampilan luarnya. Sebaliknya, itu datang dari jiwanya. Feng Qing'er dari masa lalu tidak dapat membuat Xiao Yan merasakan tekanan apapun dengan mengandalkan garis keturunan dari suku Demon Phoenix. Namun, dia bisa merasakan tekanan lemah yang berasal dari Feng Qing'er. Dia pernah merasakan tekanan semacam ini dari Ziyan. Itu adalah tekanan dari Phoenix surga kuno. Petik 1. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih saat dia dengan lembut menghirup udara dingin. The Ancient Heaven Phoenix telah menghilang dari dunia ini. Mengapa tekanan semacam ini muncul pada Feng Qing'er? Wanita ini pasti telah menemukan beberapa peluang hebat yang memungkinkan kekuatannya melambung. Sepertinya aku tidak dapat menunda lebih lama lagi. Kali ini, aku harus pergi ke tempat Python Heaven Python kuno berada dan bergantung pada kolam darahnya untuk melatih tubuh kaca King Kong ke puncaknya. Selain itu, aku harus melakukan terobosan ke bintang ke-9 dari Douzun. Petik 1.
Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Musuh-musuh ini, yang kekuatannya telah melambung, menyebabkan dia dipenuhi dengan semacam tekanan.